Selamat pagi, harapan kami sehat dan terberkati. Sebelum kita memulai segala aktivitas atau tanggung jawab satu hari ini, lebih baik kita dulu satukan hati, jiwa, pikiran untuk bersekutu dengan firman. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah atas segala kasih karunia yang kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami mau tetap percaya dan hanya meyakini Engkau di dalam segala liku-liku kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan, Kau materaikan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan kuat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ya Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Kamis 13 Juli 2023, yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 5, demikian bunyinya. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara tentang kesengsaraan atau penderitaan, pasti semua umat pernah mengalaminya. Hanya kesengsaraan itu ada pernah kita alami satu persatu oleh beberapa hal. Umpamanya, karena perbuatan kita sendiri, karena ulah seseorang yang tidak bertanggung jawab. Ya, boleh kita katakan ada saja yang membuat kita mengalami kesengsaraan. Namun yang paling disoroti nats renungan hari ini, adakah kita mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus? Artinya, adanya suatu penderitaan atau kesulitan yang dituangkan dalam ungkapan kesengsaraan yang kita alami karena memberitakan Injil atau karena mempertahankan Tuhan sebagai iman yang kita percayai dan juru selamat. Secara pribadi, saya belum pernah mengalami kesengsaraan oleh karena Kristus, oleh karena pemberitaan Injil. Yang mungkin penderitaan yang saya alami karena dari diri saya sendiri, ya mungkin dari di luar diri saya sendiri. Mengapa Paulus menyatakan nas ini kepada jemaat Korintus dan kepada Akaya? Memang semenjak Paulus menjadi seorang hamba Allah, atau setelah Paulus bertobat, dia begitu banyak mengalami penderitaan dan kesengsaraan dari berbagai penjuru, dari sahabat-sahabatnya dulu, dari lawan-lawannya yang tidak menyukai Paulus menjadi pengikut Kristus, terlebih menjadi seorang rasul. Juga perpecahan jemaat Korintus membuat berbagai kesulitan dan tantangan yang dihadapi Paulus. Namun di atas semuanya, Paulus tak pernah ragu, gentar dan mundur. Dengan keyakinan yang teguh dan pasti, dia berpengharapan sebagaimana besarnya kesengsaraan yang dialaminya, yang dialami orang-orang pengikut Yesus, yang dialami orang-orang Kristen. Demikian pula lah atas semuanya dia akan menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Jangan takut sebagai saksi, sebagai orang Kristen. Ketika mengalami cacian, ketika menerima penderitaan, cemooh karena pengikut Kristus, percayalah, melebihi semua duga kesengsaraan, Allah telah persiapkan penghiburan lewat berbagai berkat, pekerjaan, sukacita,
kesehatan, dan berbagai macam lainnya yang telah dan yang akan kita terima sebagai kasih karunia Allah yang sungguh luar biasa. Kita berdoa, syukur ya Allah yang selalu setiap hari kami mendengarkan firman-Mu untuk memberi semangat, inspirasi, dan untuk tidak takut menjalani hari-hari yang Allah berikan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami hanya berpengharapan penuh kepadamu atas apapun yang kami alami, atas semua keraguan kami. Terima kasih, firman-Mu telah menguatkan dan mengingatkan kami, agar kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan ini. Ya Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh hidup jemaat-Mu, mulai dari yang kecil sampai yang tua. Biarlah atas pemeliharaan Tuhan, kami tetap menyadari Tuhan ada di antara kehidupan kami. Ya Bapa di surga, sembuhkanlah yang sakit, yang dalam pemulihan, melalui makanan dan minuman dan juga pengharapan penuh. Tuhan akan memberi kesembuhan juga Tuhan, hibur yang berduka, topang yang lemah. Dan biarlah Kau Tuhan memberi jalan keluar atas segala masalah dan pergumulan-pergumulan yang kami alami, sehingga kami dapat melewati semua bersama Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami, seluruh peparan jemaat-Mu yang jauh dan dekat, yang dalam studi beri hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat mencapai cita-cita mereka, yang dalam pekerjaan beri kerendahan hati, yang mencari jodoh berikan Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu dan satu iman. Ya Bapa di surga, biarlah Tuhan di saat-saat tahun ajaran baru ini, Engkau cukupkan kami Tuhan untuk memberi tanggung jawab secara jasmani dan rohani di dalam keluarga kami. Tuhan, dosa-dosa kami yang banyak itu hapuskanlah. Dengar doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Salam baik, tetap bersukacita. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.